Ilham Ahmad Fadila. Sehat. Sehat. Soalnya agak angkat dong suaranya. Oh iya. Saya sehat sih. Gimana kesibukan sekarang? Ya nggak terlalu sibuk sih. Mau lagi sibuk apa sih sekarang? Enggak maksudnya iya, gue juga nggak tahu. Kan lagi pandemi gini kan. Ini ya banyak orang yang di PHK. Tapi kalau anak sendiri sih di pondok sehat-sehat aja sih alhamdulillah. Kalau walaupun di masa pandemi kayak gini. Ya. Tahu ini acara pertama kali di Bing Official? Tahu nggak? tahu. Pernah lihat sebelumnya di Bing Official bikin podcast kayak gini? Belum pernah. Nah niatnya Pernahnya lihat video di link kopi. sempat pernah mau ada dari pas Ramadan kemarin acara podcast kayak gini. Cuman kayaknya baru sekarang gitu. Baru kepikiran sekarang. Terus ada semangatnya gitu. Pertama gue pernah lihat video Anda video ngaji. Iya, ngaji apa? Ngaji bareng. Iya, kirain ngaji kitab gitu, kuning dijelasin. Padahal ngaji Quran. Ngaji Quran Itu acara itu juga kurang berjalan sih, soalnya jalan. studio gue yang pertama tuh kayak diombrak terus malas gitu bikinnya lagi. Tapi ini studio. Ya ini studio kita bikin bareng kan. Oke. Ini mah buat siapa aja bisa, silahkan. Iya. Terus kendala juga podcast kayak gitu. Pertama kendalanya belum kayak ada iklan gitu. Belum ada iklan. Tokopedia. Tokped apa gitu, harusnya kan ada gitu, jadi banyak yang nah podcast kali ini gue maunya sih ngomongin tentang pesantrenan gitu. Oh, pesantren, siap. Gara-gara siapa ngomongin ke pesantrenan, kita ubah ya, ngomong kita jadi anak ente ya kita di pondok kan anak ente gitu ya. Iya. Jadi harus kita bawa gitu, jadi yang nonton juga, wah kok pesantren ngomongin gua lu. Itu Tapi ada lu pesantren ngomong gua lu. Ada, Tapi pas udah keluar. bisa aja ya. Bisa. Tapi banyak Ke pesantrenan ya, tentang kepesantrenan. Berapa lama sih ente udah mondok? Saya mondok 7 tahun. Itu 7 tahun. Tapi belum ngerasain Kurang ya? kurang tapi Kayak kurang dari 7 tahun tuh harus kayak 10 atau pindah pesantren lagi gitu kan. ente pernah mondok. Anak tuh mondok sebenarnya dari SD. Oh, dari SD. Iya. Cuman SD kayak pondok pas liburan SD mondok gitu. Tapi saya merasa haus. Haus apa nih? Mau minum? Enggak. Haus ilmu. Haus ilmu. Oke. Boleh. Masuk pesantren itu disuruh apa kemauan sendiri awalnya sebelum Kalau mau saya sih pas SD gitu. pertama ngeliat gak mau pesantren. Gimana? Alasannya kenapa nggak mau pesantren? Alasannya? Apa dulu masih belum ada pemikiran malasnya, kenapa? Kan namanya SD kan belum Iya. kayak belum balik gitu kan. Kalau saya tuh kayak gak enak gitu kan. Nggak sesuai pemikiran yang kita pikir pas lagi SD. Tapi pas udah masuk ya gitu-gitu doang. Pesantren itu apa sih menurut Bang Ilham? Oh, kalau menurut saya nih, pesantren itu adalah tempat mencari ilmu. Tapi dikhususkan dia mencari ilmunya, tapi di dalam yang lebih unggulnya itu agama, Al-Quran, Al-Hadis. Nah itu. Nah, agamanya juga agama Islam. Agamanya lebih banyak. Ya, Tapi agama ada Islam. umumnya juga. Ada. Ya, jadi perspektif pesantren itu pandangan antum berarti pesantren itu tempat cari ilmu tapi lebih mendalami ilmu agama, Iya. khususnya agama Islam. Iya. Karena agama yang lain nggak ada pesantrennya. Nggak ada. Ada sebenarnya, cuma Ada, kita tapi nggak tahu. Tempat nginep. Di tempat nginep gitu, namanya juga bukan pesantren. Bukan pesantren. Iya. Kalau Asrama. pesantren itu perspektifnya ke agama Islam. Yang unggulannya juga Quran, Hadis. Umumnya juga ada tapi lebih sedikit lah. Emang ente pondok di mana sih? Saya mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda Bantar Jaya Bogor. Jadi teman-teman semua kalau ada yang mau masuk pesantren bisa masuk pesantren Ilham ya. Miftahul Di Huda. Miftahul Huda Bantar Kambing Bogor. Ya. Ntar saya cantumkan linknya di deskripsi. Ada YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya. Ada. Pesantren ya, berarti tempat nyari ilmu lebih keagamaan. Iya, lebih keagamaan. Ada hadis, Hadis, Quran. kata
kata-kata mutiara dalam Iya. bahasa Arab banyak Iya, banyak. dipelajari di pesantren. Itu tentang pesantren Iya, ya. pesantren. Motivasinya apa sih? Kok mau pesantren sampai 7 tahun? Maksudnya gini, gue pernah pengen mikirin ke yayasan apa Sanawiyah kan, Sanawiyah. masih ada keislamannya. Tapi pas lagi itu mikir, Sanawiyah masih ada keislamannya. Itu di pikiran pas waktu SD. Tapi pas masuk pesantren Sanawiyah tuh gini, tawuran, nongkrong, Jadi kayak pacaran. nggak ada bedanya gitu Iya. ya. Apa sih bedanya belajar Islam di pondok sama di sekolah biasa? Nah, kalau di sekolah biasa kita kan habis belajar dari sekolah pulang, maksudnya banyak godaan gitu, lingkungannya juga bukan orang-orang soleh kan. Iya. Kalau di pesantren kan Pesantren juga sebenarnya nggak semua orang soleh. iya gak semua orang, Cuman tapi tempatnya nah, lingkungannya lingkungan kayak kebaikan. Iya, Nggak mungkin kebaikan. ada tawuran. Masa Iya. tawuran ngadu apa ngadu tajwid? Kan nggak mungkin iya ngadu betul, tajwid. adu tajwid. Ya. Terus Paling itu tawuran- namanya bukan tawuran, adu tajwid, lomba. Lomba. Jadi pas tabikul Khairo. ya kayak gitu. Jadi teman-teman semua kalau ada yang mau pesantren jangan ragu. Iya, jangan Karena ragu. pesantren itu Gak pernah di dalamnya tawuran. nggak enak yang kalian pikirkan gitu. Iya. Ilham aja kuat sampai 6 tahun 7 tahun. Insya Allah mau lanjut lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lanjut lagi. Emang kiainya siapa sih? Oke, Namanya di pondok itu namanya Kiai Haji Badrul Tamam. pertama. Kalau nggak tahu beliau lulusan mana ya S1-nya? Oh, tapi dengar-dengar sih saya beliau tuh lulusan UIK. Wika tuh apa kan? Ada teman-teman nggak tahu Wika UIK itu Universitas Ibnu Khaldun. di Bogor ya? Iya. Bogor. Terus S2-nya sama di situ apa pindah lagi? Itu belum tahu sih, Bu. Kurang tahu ya? Iya. Ntar siapa tahu bisa kita podcast bareng sama Kiai. Iya. Iya. Tapi kalau dengar. mau lihat jangan kan gini dipanggil aja atau lihat aja langsung. Iya. Langsung. Takut gimana gitu? Takut gimana? Tapi bukan Terus takut sih, apa kan? benar di pesantren itu di dalam ada organisasi? Ada. Organisasi yang aktif gitu buat ngurus santri. Iya. Namanya kalau di pesantren Kalau di pesantren saya itu namanya OSPPF. apa tuh singkat SPP? Organisasi Pondok Pesantren Miftahul Huda. Miftahul Huda. Oh jadi yang menggerakkannya berarti di situ anak-anak apa guru-gurunya apa? Kalau organisasi Pondok Pesantren Miftahul Huda kan OSPPF. Nah, itu buat aliyah. Ya, anak Tapi pengurus. ada juga atasan Ada namanya. organisasi buat guru-guru ada Ada namanya. PGMH, Nah, jadi PKM itu apa singkatannya? Persatuan Guru Miftahul Huda. Nah, jadi tuh teman-teman di pondok juga kita belajar Belajar. buat berorganisasi. Mau itu masih aliyah, masih SMA, kita belajar buat organisasi. Tapi lebih ini loh, mendalami kalau pondok. lebih mendalami gitu ya. Mendalami kayak di luar ada nggak bagian dapur, Nah, nggak ada kan? bagian masjid? Mungkin nggak ada kali ya. Nggak ada. Kalau di pesantren mungkin ada. Bagian dapur ada. Ada bagian apa? Kalau setiap Coba sahur boleh sebutin nggak bagian-bagian yang sentral, yang kayak lebih terus apa ya, lebih sibuk gitu. lebih sibuk. Beberapa bagian kan nggak semua kayak sibuk banget gitu ya. Tapi bahkan yang tidak sentral aja ada yang sibuk. Salah satu bagian ya, sebutin 5 bagian dah. 5 bagian yang menurut antum itu bagian yang paling sibuk sentral. Sibuk. Pertama, kegiatan program unggulan di mana? Di Maro, bagian masjid. Bagian masjid. Tiap hari emang wajib kan sholat. Terus tiap hari di Jadi asrama. bagian masjid itu ngurusin tentang apa aja sih kalau di pondok antum? Nah, ngurusin yang ngaji, yang masih bacaannya jelek. Nah, nanti yang bertanggung jawab itu bagian masjid. Kitab juga. Kitab, tapi sekarang udah di Kita berkolaborasi sama bagian lain. iya, namanya bagian pengajaran. Dan yang pertama bagian masjid ya, jadi ngurusin semua yang berkaitan tentang di masjid. Masjid. Iya. Bagian yang kedua, Setiap hari kita ke asrama, namanya bagian pengawasan. pengawasan. Iya, pengawasan asrama. Kalau nggak ada yang tahu pengawasan itu apa sih? Kalau di sekolah luar, bagian pengasuhan itu apa? Bagian keamanan. Bagian keamanan. Keamanan. Jadi di pesantren itu ada namanya bagian keamanan. Itu sentral sekali ya. Iya, sentral. Jadi kalau nggak ada bagian keamanan, santri siapa yang mendisiplinkan? Iya.
Jadi benar-benar sibuk, benar-benar turun ke lapangan. Lapangan. Itu bagian keamanan ya. Iya. Tiga, bagian pengajaran. pengajaran. Wah ini namanya aja udah pengajaran. Jadi, Pengajaran. bagaimana tuh pekerjaan bagian pengajaran? Ya kalau yang buat ininya sih apa? Buat aliyahnya kan OSPPM kan. Tapi yang lebih ininya ke guru. Kalau guru kan ngurusin yang Kayak kurikulum ya, gitu, pengajaran, masuk keluarnya guru, Iya. ya, terus persiapan buat ngajarnya kali gitu. perizinannya, ya. Perizinan. Kalau ya OSPPM-nya mah organisasi, yang aliyahnya paling cuman suruh ke kelas, Iya. ya, Periksa buku. iya, gitu. periksa buku, terus ngawas belajar malam. Ngawas belajar malam. Ada belajar malam, Ada belajar malam. ada Jadi sekitar belajar habis malam makan. diawasinya berarti sama anak-anak SPPM. Iya, anak organisasi. SPPM, ya, yang aliyah tuh kelas 4, 5, 6. 56 kelas Iya. 4. Kalau saya dengar kelas 4 itu masih kayak anggota. Iya, Paling kelas 56 kali ya. iya, Berarti di Pondok Antum yang ngajar, yang ngawas pelajar malamnya anak-anak aliyahnya. aliyahnya. Oke. Itu Kita- organisasi ya di Iya. pesantren. Berarti ada organisasi guru dan ada organisasi dari anak aliyahnya. Aliyah, kelas 5 sama 6. Oh gitu, jadi ada pesantren ada organisasi juga ya. Ada. Jadi jangan takut kayak di pesantren nggak diatur gitu Iya, kehidupannya. pasti diatur kehidupannya. Dari bangun sampai tidur Bangun, lagi. sampai tidur lagi diatur. Oh berarti kalau di pesantren bangun, ngomongin bangun pesantren gitu ya, bangun tidur, berarti bangun tidurnya jam berapa sih biasanya? Bangun tidur biasanya paling telat jam setengah 4. Jam 4 bangun Iya. tidur. Berarti tahajud apa Tahajud. duha? Setengah 4 tahajud. Oh tahajud ya. Kalau duha pagi jam, kalau udah terbit fajar, fajar gitu. matahari. Jadi bangun tidurnya jam Setengah 4. 4 untuk kegiatan. Masjid semua tuh wudu, dingin-dingin lu. Dingin kan ih. Gila Dulu dingin banget. pernah apa mandi gitu malam-malam subuh Pernah saya mandi jam 3 aja, pernah saya mandi. mandi. Di Maksain Bogor aja. aja ya di daerah sini dingin. Iya. Gimana di kayak daerah gunung? Pasti dingin banget kan? Dingin banget. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak mungkin kan, Iya, biasa nggak aja mungkin. jadi. Terus hal apa sih yang paling berkesan selama 7 tahun di pondok? Ya, Yang antum merasakan? apa ya? Mau pas jadi guru, mau pas jadi mudabirnya, pas jadi anak-anak. Tapi saya nyesel loh, 7 tahun ini gak bersungguh-sungguh belajar. Karena kayak penyesalan itu Di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pendaftaran. Di awal namanya pendaftaran. Pendaftaran kalau di awal, guys. Gitu ya. Jadi terus berarti hal yang antum rasain apa sih yang paling berkesan gitu? Mau hal yang Berkesan sih, mau yang mau- paling berkesan lah. Kalau lagi belajar, lagi ngapal gitu, nyampe ketiduran, santu. Jadi belajar saking Saking capeknya, capek ngapal banyak hafalan jadi tiduran, tidur, iya. ngaca ya. Bisa juga. Ngaca itu gara-gara kenapa sih orang tuh? Gak tahu. Apa tidurnya salah dan apa sebelum tidurnya kecapean apa tidurnya salah posisi? Enggak. Iya sih, udah masalah posisi, lu udah ngumpul, nggak sadar. Jadi bisa aja gitu Iya, jadi gitu bisa ya. aja gitu. Tidur berarti sampai ngaca ngorok kali ya. Ngorok. Pernah sih anak dulu dengar gitu ada guru yang ngorok. Jadi kita ngeliatnya tuh kayak oh, ini ngorok kecapean, padahal mah bukan kecapean ya, emang tidurnya gitu. Emang tidur lagi gitu. Tapi kalau ya kita husnuzon aja Iya. ya, berarti beliau tuh lagi capek. Tapi ada loh yang tidur yang gini. Santai. Ada yang gitu, ada. Headset mahal. Ada. Mahal. Ada yang gitu. Tidur sampai gitu. Ada yang gitu. Itu menurut ente gimana tuh? Kok bisa sampai segitunya gitu? Saking capeknya itu. Capek. Tapi apa teler? Apa pelor? Tahu itu. pelor apa singkatannya? apaan? Pelor. Nempel. Nempel. Nempel molor. Nempel. Nempel molor. Ini ya, Pak. Berarti hal yang dikesan itu ketiduran pas habis belajar gitu. Pas ya? habis berjuang. Subhanallah, berarti beliau itu wah belajarnya sungguh-sungguh ya. Iya. Jadi saking capeknya
saking banyak hafalannya jadi Gitu. tidur keadaan lagi belajar. Iya, Insya Allah tapi- syahid. Ya. Semenjak saya belajar juga kalau nggak diamalin mah apa namanya, percuma sih. Cuma ya Hadisnya kan antum tahu hadis tentang mahfuzat apa hadis itu? Fuzon. Mahfuzat. Yang kayak Al ilmu al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya artinya artinya silakan. ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Antum semua nanam pohon gitu ya, Ya. tapi nggak berbuah. Jadi kayak gitu. Antum belajar ya mencari ilmu, tapi nggak diamalin. Ya kayak pohon nggak berbuah, walaupun nanam sebanyak-banyak pohon, tapi dia nggak akan berbuah karena dia tidak diamalkan, tidak di apa? Kalau banyak benalunya mah benalunya nggak dihilangin. Ya. Dihilangin. Jadi nggak akan ada hasilnya gitu ya. Al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Berarti antum sekarang di pesantren itu udah pengabdian pertama kan ya? Pengabdian pertama. Berarti udah mulai ngajar. Ngajar, tapi Ngajar kelas berapa sih? ngajar kelas 2, kelas 3 2, sama kelas 3. 2 kelas 3. Berarti kalau kelas 2 3 itu anaknya udah setahun sama yang udah 2 tahun. Iya. Anak Kalau lama gitu ya. Iya. Nah, Anak lama tuh disebutnya apa sih? kalau anak lama tuh disebutnya kudama. Jadi kalau di pesantren itu anak lama nih yang udah setahun 2 tahun ke atas Disebutnya kudama. Kudama, ya, Kalau kudama anak itu baru disebutnya al-judud. Nah, itu kalau anak baru nih baru masuk disebutnya al-judud. Al-judud. Ya, anak baru. Oke, Bang Ilham ya. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat santri-santri yang lagi pesantren, yang lagi mondok, yang lagi semangat belajar, walaupun keadaannya lagi covid gitu, jadi jam pelajarannya dikurangi. Ada sih pesan-pesan buat santri-santri yang lagi pesantren? Pesan-pesan buat santri sih yang lagi pesantren, pertama kalian harus berjuang di medan perang ini. Jangan malas-malasan. Penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Kalau kalian malas-malasan, lihat ke depannya. Lihat orang-orang malas ya di luar sana. Ya, Banyak contohnya ya orang-orang yang Banyak. malas belajar. Tapi nggak kemungkinan juga kalau kita nggak pesantren kita akan bodoh gitu. Iya. Karena semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kekurangan. Ya minimal kita di dalam kehidupan ini mempunyai ilmu yang buat untuk menjaga kita sendiri iya, kan. benar. Minimal buat sendiri, Buat ya, sendiri. keluarga. Nah sisanya itu bonus. Yang penting kita punya pegangan ya ilmu agama. Syukur-syukur kita bisa amalkan ya. Iya. Jadi kalau diamalkan sia-sia buat apa gitu belajar. Cuman ada orang yang kelebihannya bukan dari situ, kelebihannya dari kayak main bolanya gitu. Tetap main bolanya berarti boleh main bola tapi jangan sampai ninggalin sholat atau Ninggalin ngaji. ya apa, ya gitu. Jadi jangan sampai keluar dari batasan. Kita harus punya rem. Tapi ini pesan buat orang tua yang masih ragu Oh, untuk ini berarti mencari pesan-pesan sekolahnya. buat orang tua yang udah anaknya di pesantren ataupun anaknya mau dimasukin yang pesantren. masukin pesantren. Nah, jangan buat orang tua jangan ragu untuk memasukkan pesantren. Karena kalau Anda ragu itu godaan setan. Nah, tapi banyak orang tua yang ini, Ustaz. Oh. Banyak orang tua yang masukin anaknya ke pesantren itu rezekinya ada terus walaupun dia pas-pasan, tapi pas anaknya keluar dari pesantren tapi dia merasa kekurangan terus. Kayak ada yang kurang terus. Iya, tapi ini kejadian ya, pernah teman ibu Fakta, saya. ini fakta. Fakta ini beneran, semenjak anaknya keluar dari pesantren itu selalu kekurangan. Tapi kalau anaknya pas lagi pesantren tuh, tapi dia Rezekinya ada aja. rezekinya ada aja walaupun pas-pasan. Jadi intinya kalau anak pesantren insya Allah rezekinya lancar. Soalnya uang itu berguna buat masyarakat, buat santri, makannya jadi pahala, semuanya jadi pahala. Uang misalnya bayaran 500.000, dihitungi infak. Coba Karena kalau yang kita bayaran itu bukan buat anak kita doang. iya, Ya, yang santri yang lain juga menikmati. Iya, ikut menikmati. makan, ikut tidur pakai kasur yang kita bayar. Jadi bareng-bareng gitu. Jadi bisa jadi buat pahala juga. Itu pesan-pesan buat orang tua. Pesan-pesan Ini ada pesan-pesan buat anak-anak yang mau masuk pondok tapi masih ragu. Kasih pesan-pesan biar mereka nggak pada ragu. buat kalian yang masih ragu untuk masuk pondok pesantren ya, untuk yang anak-anak, mendingan masuk pondok pesantren. Soalnya gimana ya, kalau di luar tuh
kita bisa lihat sendiri lah kejadian Bisa di lihat lapangan ya, jadi kayak lebih terjaga kan lingkungannya, pergaulannya, karena pergaulan yang jelek itu bakal nular ya, sul fuluki yuk di. Jadi akhlak yang jelek itu, kebiasaan jelek itu bisa akan menular. Di pondok paling kejelekannya kayak yang terlihat zohir gitu yang kita tahu, paling kayak sering tidur, karena ngapain lagi kalau nggak tidur. Iya. Paling bandel itu tidur, Cuman kayak ada kabur. iya kabur, itu juga kabur kan kalau dalam syariat. Iya gitu, jadi Kalau di luar mau seks udah dianggap biasa, mabok udah dianggap biasa. Kalau di pesantren paling mabok nazom, nazom, mabok tajwid, mabok hafalan. Jadi sering tidur. Kan kalau anak luar lagi belajar gitu, nggak ada guru main HP. Di pesantren, khususnya di pesantren antum kayaknya nggak bawa HP ya anak-anak, kecuali guru-guru. boleh bawa HP. Soalnya kalau kita bawa HP itu gak bakal fokus. Itu ada yang terganggu gitu. Iya, ada yang terganggu. Oh jadi gitu. Jadi teman-teman semua, di pesantren itu nggak seburuk yang kalian pikirkan ya, buat orang tua, Tapi buat semua. ini ada santri jadi buruk dipandangnya. Gara-gara ada yang di lampu merah, tahu? Ya. Pernah lihat gak? Lampu merah. Oh jadi yang tamu merah itu santri. Bukan, padahal jadi santri-santrian dia sukanya ikut hadiran malam. Bukan santri beneran. Kalau nggak salah pernah gue lihat sih, mereka tuh kayak sarung dipakai di sini. Iya, nyeker. Itu bukan santri beneran. Jadi dia tuh santri, bukan santri sih tuh yang suka ikut pengajian, tapi pas di pengajian itu rusuh doang gitu. Rusuh ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya niatnya bagus. Niatnya bagus. Cuman cara dia menghadirinya itu Iya. kayak salah gitu, kan merugikan orang Iya. lain banyak. Tapi orang yang nggak tahu pesantren disangka itu santri. Iya. Jadi orang tua tuh pada khawatir Karena santri itu- kayak gini. Santri itu bukan santri itu kalau ada orang pakai sarung aja, oh ini Iya, santri nih. iya, padahal bukan. Jadi gitu ya, jadi banyak Gak semua orang pakai sarung santri. juga, tapi semua santri pasti bisa pakai Sarung. Kayak tahu itu bulat, Tahu itu bulat, tapi nggak semua yang bulat itu tahu. tahu. Nah, gitu. Joko itu laki-laki, Tapi tapi nggak semua laki-laki namanya Joko mau namanya Joko. tidak mau. Aduh, bahaya. Bahaya. Kayak itu tuh Joko. Bahaya, bahaya. Bahaya ya? Bahaya. Udah, bahaya. Udah. Bahaya, aduh. Bahaya.